Oke, dari kita ngomong dari Old Trafford yang udah nggak angkat lagi, memang sudah terbukti dari zamannya Pasca Ferguson sudah nggak angkat. Weh, lu admin bagus dong bikin tuh misi bang Arsenal menang mau lewat. Wah, Gue tadi dikirimin video sama Gary, judulnya keren. Apa? Semua bilang MU menang kecuali Coach Justin. oh makanya dia naikin judul itu. Emang jahat nih. Nah kita ngomong 14 tahun akhirnya Arsenal bisa memutus rekor buruk nggak pernah menang di Old Trafford. Tapi sebelum kita ngebahas dari sisi permainannya, gue mau nanya dulu dari sisi Pogba nih. Pogba Man, I'm tired to talk about Pogba. Kenapa sih ini orang, kenapa sih maksud gue? Ini orang bisa begitu dipuja di satu pertandingan, begitu kemudian jadi antagonis gitu. Gue apa bilang yang kemarin sama lu juga di sini yang Mas Sabto, gue bilang, oke, Pogba bagus, cuma dia terbantu pada saat Fred sama McTominay main bagus. Karena ini orang tidak punya tanggung jawab. Tapi Sabto juga bener kemarin kan, bahkan si Fred McTominay emang nggak bisa build tim serangan, emang berantakan Ya sebenarnya kan. karena kebetulan, tapi kalau misalnya kayak kemarin lawan Leipzig. Kayak main waktu lawan, fuck you lah! Anjir, lagi ngomong ketawain bang. Orang tua loh. Emang dia puas banget. Gue udah ngeliat Twitternya, enak gue. Anjing gue kualat nomor tua gue bangsat. Terus bang, jadi gimana bang? Jadi gue bilang itu tadi Pogba ini kalau lu tonton dia lu rutin nonton dia gitu ya. Ini orang yang tidak punya tidak punya passion untuk bermain untuk Man United gitu loh. Lu lihat kemarin dia di luar memang lu awalnya jangan di situ deh lu. Sabar bang, sabar. Ini Pogba artinya dari sisi emosi gua. Dia kan kalau di PSG kemarin nggak begitu banyak bantu defense, tapi kemarin terlihat dia ibaratnya dia berusaha keras untuk membantu. Justru karena dia ngebantu defense jadi penalti goblok. Ini mirip-mirip lu ke aku nih, ketika bantu defense jadi malah petaka. Padahal itu kalau lu di SSB, pasti pelatih bilang bayangin aja, bayangin. Iya, Itu kan pasti kan. Jangan diambil sekali, Lu ngapain masuk sekali, Bellerin masih di ujung kotak, udah tahu kaki lu panjang, lu tackle Justin, kan bangke. Itu ngapain? Jadi kalau lu tanya Pogba lagi sama gua gitu ya, maksud gua emang ini orang udah tidak mau main buat United. Dan the problem is ini kena pandemi nggak ada yang mau beli, lu mau jual segala macam gitu ya, jadi nggak akan kejadian gitu loh. Jadi kalau Pogba udah speechless. Sebelum kita pindah ke coach nih, lo setuju nggak sama komentar Roy Keane yang bilang kalau Rashford ini punya gestur yang nggak menghormati gitu untuk anak semuda dia, ketika timnya lagi nggak berjalan sesuai keinginannya, dia menunjukkan gestur yang ya kurang ajar lah, ibaratnya nggak menunjukkan dia pengen fight buat tim gitu, malah ketika Rashford ketika timnya lagi jatuh dia malah nunjukin gestur yang emang down juga gitu. Sekarang gini, kalau gue bilang itu kan balik ke personal orang. Mungkin Rashford saat itu ngerasa capek juga kali ya gitu. Ya salah sih, harusnya kan lu tidak seperti itu gitu. Cuma balik lagi, gue nggak bisa ngomong lagi. Gue nggak bisa ngomong. Mukanya merah Coach Justin. Gila. Seumur-umur nggak pernah lo dia ngecengin orang begini. Biasanya ngoceh, ini nggak ngoceh, lebih ngeselin anjir. Lebih berat, men. Udah, sebentar. Kita kasih. Tapi balik lah, Pogba tadi emang kemarin udah nggak bisa main bagus. Sama lu lihat penalti, aduh ya. Fred itu babak pertama aja tuh udah 2-3 kali salah passing, benar-benar salah passing di daerah sendiri dan ancur-ancuran jadinya. Tapi sebenarnya sejelek-jelek itu gue tetap mau kasih kredit ke pertahanan bahwa itu lu mesti akuin tidak bisa ditembus even sama Arsenal. Lu dapat gol itu dari penalti. Lu bayangin kalau nggak usah gitu kok. Jadi nggak usah gitu. Jadi lu bayangin kalau misalnya itu MU yang dapat, lu akan tahu ceritanya akan seperti apa di DPI. Headline-nya pasti akan ada beda lain lah ya. Cuma ini kan enggak gitu. Jadi balik lagi gue bilang emang kemarin di tengahnya tuh udah jelek dan Partey main bagus. Partey sama Elneny itu bagus. Sama Gabriel sih gue bilang salah satu pemain yang jadi outstanding. Itu tiga yang kan gue bilang di sini yang waktu kita hari Jumat itu kan yang gue bilang bahwa pertarungan akan terjadi di lini tengah kan. Seberani apa mereka duel dan ternyata gue kaget pada saat dia lebih mainin Elneny daripada Granit Xhaka. Berarti kan emang dia mau main fisik nih udah si Arteta. Karena dia tahu gitu loh. Secara fisik Fred bisa lu bully, badannya lebih kecil dibandingin Elneny sama si Thomas Partey. Iya kan? Sementara McTominay kan udah ada satu match up-nya gitu. Once ini dua keganggu, rusak nih. Mesinnya Pogba nggak bisa turun dan Bruno pasti akan lebih turun ke bawah untuk bantu serangan. Jadi atas lu udah kosong, gap-nya akan jauh sekali. Bola gitu. banget Dan sih itu Bruno yang kejadian kan gitu. Oke coach, ini dia tempat dan waktu dipersilakan. Tapi kalau lo lihat kemarin Arsenal banyak yang bilang ya menangnya juga cuma penalti doang, menangnya beruntung. Lo
mengevaluasi permainan Arsenal? Ya kalau gue, sorry, ntar gue potong dulu. Walaupun orang bilang menang cuma penalti beruntung segala macam ya, win is a win gitu loh. Gue kasih kredit untuk mereka yang bisa sabar sampai bikin Pogba bikin kesalahan gitu. Itu kalau menurut gue. Alah, pakai sial segala. Udah sini, cepetan kasih sialnya sebelum nih Abrar nih yang ngasih kuis bohong nih. Terus ngapain? Udah gitu doang. Ya anjing. Oh iya, lo fans Arsenal ya? Bangsat keluar sana. Anjing cuma begitu doang. Gue kira mau ngasih sial ke Coach Jasin. Coach, monggo. Lo ngetes sabar gua. Sekarang udah 28 menit, gue belum ngomong apa-apa. Ngomong. Ini udah mau 7.000 nih, lu belum ngomong. Cepetan. Jadi gini. Gue kasih pizza dulu. Diam lo, sini gue males dengerin lo ngomong. Gini. Gue tidak setuju sama Fuad kalau dia hanya menyalahkan Pogba. Oke. Iya. Satu MU itu katrok mainnya. Dan untuk gue ini cuma 3 poin. Untuk fans Arsenal jangan terlalu sombong, oke? Ini cuma 3 poin. Menang lawan Fulham, lawan MU sama aja. Cuma 3 poin. Dan untuk gue menang MU itu bukan sesuatu yang hebat. MU itu sudah 3 tahun nggak pernah menang lawan Arsenal di kandang tahun ketiga ini. Arsenal itu udah jadi bugitnya MU. Ya, exactly. Bahkan dari awal karena mungkin yang bikin orang terlalu pede adalah performa 3 match terakhir. Iya betul. Gue setuju. Makanya di sini terakhir gue bilang kalau Arsenal dapat poin adalah sebuah kemenangan. Seri aja semalam Arsenal tuh dia menang. Itu di atas kertas. Tapi waktu nobar DPI kemarin gue bilang halftime Arsenal kalau dapat 1 poin Arsenal kehilangan 2 poin. Dari detik awal secara organisasi strategik Arteta unggul, Arsenal unggul. Oke. Babak pertama kan? Ya. Babak pertama, ya. Pressingnya gila. Babak kedua, 15 menit di babak kedua, Arsenal defense ke lapangan sendiri. ke half sendiri. MU diberikan ruang. Kalau kita fair ya, berapa peluang yang diciptakan oleh MU? Big chance. 3 cuma. Kalau gue bilang 0. 3 Rashford, terus Van de Beek yang kayak ini. Rashford yang mana? Greenwood yang Greenwood 1. Udah that's it. Ama mungkin yang ya itu kan 2 kali deflect. Ya, cuma maksud gua itulah, maksudnya gini loh. Ya oke. Walaupun 2 kali deflect itu kena tiang. Oke, lu anggap. Tapi kan bukan dari sebuah set play. Iya. Arsenal lebih banyak peluangnya. Di samping itu permainan lebih bagus. Kenapa? 2 faktor, bukan karena fisik. 1, passingnya lebih bagus, akurasi passing dalam membangun serangan. Di situ terutama babak pertama MU jelek banget passingnya. Iya. Dan first touch-nya. Kedua, dengan adanya El Neni sama Partey, mereka berani main ke depan. Berani memanfaatkan ruang kecil. Kalau itu Ceballos sama Granit Xhaka, press dikit belakang, press dikit belakang, nggak maju-maju. Orang bilang Partey di atas data, Partey luar biasa, emang top. Untuk gue El Neni. Untuk gue itu El Neni loh. Sampai menit 91 MU udah dapat bola sampai kotak penalti, dia uber Luke Iya. Sampai Betul. ke Lindelof. Sampai Lindelof mau kehilangan bola. Iya. Itu gue bilang wah ini emang bagus banget. Nah, lu lihat El Neni semenjak dia main berapa menit entah itu jadi starter atau apa, dia tidak pernah main jelek. Dari awal udah gue bilang, kenapa? Justru gue seneng dia masukkan El Neni dengan Partey, at least berani ngelawan. Ngerti nggak? Kemarin juga bahkan even striker-striker Arsenal juga pressingnya bagus semua. Iya. Sebenarnya nggak di high press kayak City ya. Mereka cover area, mereka tutup pass line. Di situ pemain MU bingung. Yang dilakukan adalah long ball. Ngerti nggak? Ngapain sih? Yang dilakukan long ball dan long ballnya jelek. MU nggak. Nah, jadi awalnya ini sudah nggak bagus lah untuk MU. Apakah itu salah Ole? Tidak. Ini kasusnya sama kayak Koeman terakhir lawan Barca. Pemain lu salah passing, bukan salah pelatih. Nggak salah pelatih. Cuman yang gue salahkan Fuad, Ole kalau gue bisa salahkan sedikit yang harus dilakukan. Boleh, nggak apa-apa, lu punya hak. Yang harus dilakukan adalah kalau gue jadi Ole, gue main di kandang lawan direct competitor untuk Champions League lah paling nggak. Untuk Champions League, harusnya gue melakukan segalanya perubahan. Karena 4-4-2 Diamond yang menurut dia itu kan nggak berjalan. Bisa aja nggak berjalan. Lawan Red Bull berjalan, lawan ini kan nggak berjalan. Iya, ntar gue ngomong tentang itu, lu selesain dulu. Harusnya kalau gue bilang, dia bisa merubah ke 4-3-3. Ke sebelumnya, at least he do something, bermain lebih ofensif. Bukan Cavani ganti Greenwood,
tapi Cavani masukin ke tengah. Ada Greenwood, ada Rashford. Greenwood sama Rashford, ngerti nggak? Nah, perubahan itu belum tentu berhasil juga, Iya, tapi kita nggak at tahu. least ada perubahan. Kalau kita ngeliat nih, apa yang terjadi sama MU ini kira-kira ketika sekarang udah kalah, apakah dia akan kembali dengan inkonsistensinya atau Gue setuju sama apa yang dikatakan Roy Keane. Kalau Oleh pemain-pemain ini bakal bisa dipecat Kalau karena pemain-pemain mereka tidak memiliki pemain yang berkualitas. Ini udah dari dulu, kita bahkan udah bahas berapa kali Ya, gitu ya, loh. Bukan cuma exactly. berkualitas, maksudnya pemain-pemain yang tidak punya passion untuk main buat MU gitu loh. Itu kan susah. Ya itu udah nggak ada, itu Iya. udah nggak ada. Bahkan dari musim lalu tuh udah nggak ada. Jadi memang kalau pada saat Oli bisa bikin perubahan, itu sporadis nih, Iya. nggak long last gitu loh. Karena pada saat dia balik ke menu awal kayak Pogba nih, ke restart nih semalam, udah rusak lu jadinya. Iya, Gitu. Jadi ya lu bisa dipecat lah kalau pemain-pemain lu begitu. Jadi kalau misalnya masih ada orang yang bilang Oli out, gue nggak ngerti otak apa ya yang mendasari Oli out itu seperti apa gitu loh. mungkin Gitu. kalau ganti pelatih bisa nggak berubah semuanya langsung? Nggak mungkin No. ya, karena pemain-pemainnya masih yang sama ya. Gue bilang, kalau Pochettino masuk, ada perubahan Dari yang sisi- lebih positif. I'm not sure. Gue sih yakin. Kenapa lo dari sisi apanya bisa memprediksi itu? Gue menempatkan Pochettino lebih tinggi sebagai pelatih daripada Ole, terutama dari sisi pengalaman. Oke, berarti dari sisi Dan taktikal ya? tactical dia play modern football. Karena sekali lagi pelatih itu pengaruh apakah pemain bisa bermain maksimal atau tidak untuk seorang pelatih. Nah, sama Ole gue nggak yakin. Oke, kalau lu bilang tadi Pochettino punya atribut taktikal lebih tinggi daripada Ole, Iya. ya, tapi kemudian di sisi lain kan lu bilang bahwa yang diragukan sekarang kan kemampuan pemainnya. Pelatih Iya. itu bisa nggak menguasai pemainnya gitu loh. Iya. Gue balik aja ke Setien. Setien Iya. kan juga orang yang secara taktikal bagus. Lu It's still a gambling. Ya makanya gue bilang, still a lu gambling. Iya. terjunin dia pegang Barcelona, ternyata dia tidak bisa pegang pemain Iya. kan jadinya Belum apa? tentu juga. Betul, Iya betul. dong. Iya, Jadi betul, makanya gue betul, bilang itu nggak betul. menjamin. Tidak ada yang menjamin Betul sih. siapapun pelatih yang Nggak, datang. Cuman minimal dari sisi taktikal. Kalau menjamin sih enggak, gue Iya. setuju. Dari Cuman basic. at least ada sesuatu yang lebih dari Oke. Ole di atas kertas. Di atas Iya, kertas. iya, Tapi gitu. kan gue bilang kayak tadi contohnya kan udah jelas nih apple to apple kan gue kasih kan. Pochettino, Setien, kemampuan taktikal sama segala macam lu cemplungin di kolam yang sama, Iya. ketahuan kan gitu. Nah, mengapa gue bilang gue masih percaya Ole gitu ya? Lu kasih dia kesempatan. Kan dari gue bilang, gue udah pernah bilang di DP. Kalau sampai nanti di Januari mainnya masih ampas, oke silakan lu get out. Iya, iya. Tapi ini Artinya, kan paling nggak 3 sampai tengah musim dulu lah ya. dan lu hitung dari 24 apa 26 pertandingan terakhir baru kalah 5 kali sama kemarin. Gue nggak setuju ya Bukan dengan masalah- kalau hanya bahas soal kalah. Bukan. Gue bahas permainan, Fuad. Ya lu bahas permainan boleh, tapi in the end yang lu lihat nanti adalah 3 angkanya. Lu boleh bilang kardus segala macam, tapi itu yang dihitung. Gue nggak tahu ya. Kalau gue bilang manajemen yang bagus, kita bicara manajemen yang punya hak untuk memecat. Oke. Dia harus lihat permainannya gimana. Kenapa dia kalah? Apakah layak kalah atau tidak? Oke. Ya berarti sama Arsenal kan nggak layak kalah sebenarnya. Bola seri itu, karena Arsenal juga nggak layak menang. Setuju. Oke, Tapi kalau clear. lu lihat Arsenal itu udah di bawah dari kualitas pemain, dari apa, Oke, ngerti nggak? tapi kan kita That's why bicarakan sekarang permainan. progresnya itu ada. Nah, sekarang kalau apa namanya? Kalau kita ngelihat contoh paling bagus lah Red Bull. Semua fans seluruh dunia, wah kita mengalahkan semifinal. Itu untuk gue itu bullshit. Gue udah bilang di DPI. MU main lawan Red Bull 26 menit sampai mereka cetak gol bagus. Habis itu diserang habis-habisan. Kebetulan Red Bull nggak bisa cetak gol. Yang membuat pembedaan siapa? Rashford sama Bruno. Baru diobok-obok. Yang masukin siapa? Bukan, no, it's not the point. The point is sistemnya tidak berjalan. Ya. Bentar, let me finish. Ya, oke. Sistemnya MU tidak berjalan seperti yang fansnya harapkan, ngerti nggak? Ya. Berjalan cuman sepenggal 26 menit. Yang membuat perbedaan itu adalah kualitas individu, bukan the whole system. Oke? Bahwa itu plus poinnya Ole, gue setuju. Tapi jangan bilang kalau lu menang 4-1 seolah-olah lu main hebat banget. Because 5-0. you're not as a team. 5-0. Sorry, 5-0 seolah-olah lu hebat menginjek, you're not gitu loh. Jadi menurut lo itu nggak ini karena permainannya nggak superior juga. Itu yang lu harus lihat, sama kayak menang lawan Brighton. Mainnya bagus. Bruno Fernandes itu musim ini nyaris nggak kelihatan. Lawan Brighton menang 3 poin. Dia kasih 1 assist yang sangat penting, sama cetak 1 gol. Rashford pun demikian. Tapi as a team nggak berjalan. Pada saat Bruno Fernandes sama Rashford kayak kemarin nggak main bagus, selesai. Makanya kan itu yang maksud Ken, kalau lu masih mengandalkan pemain seperti ini, lu yang bisa dipecat. Karena Exactly. pemain lu tidak mau memberikan kemampuan terbaik Betul. dia di lapangan, gitu loh. Iya. Oke. Gue pertanyakan,
tidak memberikan apakah iya atau memang Ole tidak bisa memotivasi sampai mereka bermain bagus. Karena konsistensi ini, lu bisa salahkan pemain, fine, gue bisa terima karena mereka yang tendang bola, ya kan? Tapi pelatih punya peran juga dong. Ya. Ngerti nggak? Ya itu peran pelatih kan kayak tadi gue bilang pada saat mungkin lawan Leipzig kalau lu bilang menangnya bukan karena superior tapi karena kecerdikan. Iya. Kecerdasan salah satu dari faktornya dia. Betul, gitu setuju. Loh. Makanya gue Iya. bilang kenapa gue bilang kalau tadi lu bilang kenapa nggak diganti Pochettino? Mungkin kalau diganti Pochettino akan ada perubahan. Kita masih bicara mungkin. Masih Iya mungkin. kan? Kita masih bicara mungkin, iya kan? Tidak ada satu pelatih yang bisa Tidak ada memberi garansi jaminan. itu. Tidak Karena ada berbagai jaminan. pelatih sudah Iya. gagal dengan komposisi Betul. tim yang ini kan, Ya nggak jauh itu beda. maksud gue. Jadi kenapa gue bilang kalau gue masih akan, Fotonya gue kurang sebagai ajar, fans masih akan, ya udah lu pegang sampai Januari. My friend, dia itu udah dapat banyak kesempatan loh. Ya udah hampir 2,5 Ini musim ya. musim kedua. Musim kedua full. Dia- Kan dia dari setengah musim Dia dulu. musim lalu satu musim full, iya. sebelumnya dia Setengah beberapa musim. bulan, Ya, betul. dia dapat pemain, sekarang dapat pemain lagi. Ini baru kalau lu bilang hanya berdasarkan match kemarin tidak fair, gue Iya, setuju. makanya kan gua Cuman bilang, dia kasih. kalau untuk gue beda dengan Arteta. Arteta kan gue udah mulai enak, gue bilang sama lo. Ya, Nah ya. sekarang 3-4-3 ternyata ada perubahan, Udah sistemnya works, ya. sama. Tapi kalau gue bilang Ole udah cukup banyak kesempatan. Ya. Ya, Dan Bang. apakah benar-benar ada perubahan yang signifikan MU bermain layak sang juara mengarah ke eranya Sir Alex? Masih jauh. Jauh. 4-5 tahun yang lalu income terbanyak, gross income di dunia. Ya. Oke. Sekarang nomor 4. Iya. Kenapa? Karena bisnis sepak Sahamnya bola turun juga. ada korelasinya antara prestasi dan income. Iya, itu Saham setuju. turun Ya, segala klien macam. pun juga Iya. Ya, gitu. that's why tim kayak MU nggak bisa kasih waktu banyak ke pelatih gitu loh. Karena income-nya ini akan turun terus. Ya. Kalau gue sih lebih bagus gitu beri out. Klub berapa lama butuh buat menstabilkan Liverpool? 2 tahunan. 3 tahun lah, 3 tahun. Ya mungkin dua setengah tahun. Tahun ketiga mungkin nggak dapat trofi ya. Tapi at least permainan itu udah dominan. Tahun keberapa? 3. Tiga. Oleh tahun keberapa ini? Masuk ke 2 tahun 2 kan tahun baru setengah kan? ya. Berarti kalau Buatan lu- itu nggak kelihatan, Fuad. Lu nggak bisa bilang lu terlalu Nah, kardus ini kan- kalau bilang kan gua begitu. tanya, klub tadi berapa Enggak, tahun bukan. baru kelihatan? Ini tahun. gua akan jelaskan lebih detail lagi. Bukan masalah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lu lihat permainan MU itu nggak banget, Fuad. tapi kemarin MU itu mediocre bukannya- mainnya, Fuad. bukannya tahun lalu- Dari tahun bukannya tahun lalu bilang dia MU mendingan. itu dapat 200 juta, datang Wan Bissaka, datang berapa poin? 66 poin juga. Iya. Sama dengan tahun Ya sebelumnya. nggak usah dibandingin sama poin tahun sebelumnya lah kalau Oke. ngomongin poin. Tapi nggak Ya, hebat-hebat tapi juga. lo kan ngakuin permainannya berubah waktu semenjak Bruno datang dan juga abis Betul, pasca Covid, absolutely. kan? Ya Semua kan? orang mengakui. Berarti ada Tapi kan progresnya, tidak kan? konsisten. Itu yang jadi Kemarin masalah. konsisten dong, yang pasca Covid konsisten Gini, dong. gini. Cukup Ini konsisten kan dong. tadi gue tanya Bentar, sebentar. gue dipotong terus kalau ngomong. Gue mau menjelaskan jangan dipotong. Ya, boleh, dong. boleh. Padahal yang paling banyak motong lu loh kalau di statistik. Dengerin. Iya. Ya kalau nggak mau gue jelaskan ya silakan. Ya, ngomong. lanjut. Terakhir sebelum singkat-singkat. Kalau Sebelum lu habis. bicara konsisten itu satu musim, Oke. Panji. Bukan setelah Covid. Ya kalau konsisten satu musim juara dong. Enggak dong. Iya. Ya maksudnya langsung papan. Ya kan tapi MU juga membuktikan di papan atas nomor 3. Exactly. Ya At kan? least bisa ke sana. Karena untuk gue, MU is di atas kertas salah satu Tim tim juara, kandidat juara. yang harus bisa bersaing dengan Oke. City dan Liverpool. Ekspektasi zaman dulu tapi itu Ekspektasi kan. zaman dulu. Oke. Cuman bukan ekspektasi fansnya. Iya. Lu lihat betapa sombongnya. Makanya gue senang banget. Walaupun cuma 3 poin, gue terlalu banyak fans akun MU yang terlalu sombong. Iya. Sampai gue posting. Ngerti nggak? Padahal tim lu itu biasa aja. Ya, emang Sedikit harus. di atas mediocre lah. Karena itu tidak konsisten. Ya harus lihat realitanya lah. Nggak bisa dibandingin MU sekarang sama MU zaman Sir Alex Makanya kan Ferguson. tadi- Exactly. Makanya kan tadi gue bilang kan makanya kan paling gampang gue tanya klub berapa lama pegang Liverpool? 3 tahun kan. 4 4 sekarang 4 tahun. Kemarin kan Musim lu bilang keberapa dia musim 2,5, juara? 2,5. Lu cek dia musim pertama, musim kedua seperti apa. Kalau tadi lu bilang musim ketiga dia baru mulai bagus. Dominan. Ya, mulai bagus nih musim ketiga klub kan tadi lu bilang begitu. Harusnya parameter kalau gua nih lu harus kasih kesempatan yang sama juga dong. Lu kasih dia sampai tahun ketiga. Toh di musim pertama klub lolos Champions nggak? Gua tanya. My friend, kalau untuk gue pengen oleh 10 tahun di MU. Udah gini. Karena gue yakin oleh Ini bakal mah sampai gagal. di bawah ini Ya, perdebatan Save oleh selesai. in. Ya ini Kalau intinya- orang bilang oleh out, gue oleh in. Oleh stay. Oleh stay. Ya, ini simpel aja karena Coach Jacin mengharapkan udah waktunya oleh cabut karena
secara permainan nggak konsisten. Dia mengharapkan Pochettino mungkin lebih bagus karena dari sisi permainan lebih meyakinkan ya dari sisi CV-nya. Untuk tim sebesar MU. Tapi Itu maksud kalau gue. dari Fuad melihatnya adalah ketika pelatih-pelatih yang sudah dicoba nyata nggak bisa works, jaminannya apa juga Pochettino bisa sukses di MU walaupun ya kita nggak ada yang tahu ketika nanti emang Pochettino bisa melatih MU. Sementara Bang Fuad lebih percaya dengan proses dengan Ole yang karena sekarang udah mulai membangun dengan Lu pemain-pemain. kasih paling nggak sampai Januari, gue konsisten. Ya, Kalau karena kan- sampai Januari emang bapuk lo mau tendang,